channel Mister Fisika, tempat belajar fisika secara mendasar. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang yang namanya kecepatan sesaat. Nah, kalau di episode sebelumnya kita membahas tentang kecepatan rata-rata, di episode kali ini kita akan membahas yang namanya kecepatan sesaat. Apa sih itu kecepatan sesaat dan apa bedanya dengan kecepatan rata-rata? Yuk, simak. Jadi, kecepatan sesaat itu adalah kecepatan pada suatu saat. Kecepatan pada suatu saat. Atau, kecepatan sesaat itu sering juga disebut dengan kecepatan saja, tanpa kata sesaatnya. Nah, bedanya dengan kecepatan rata-rata apa? Jika dari pengertian ini, kecepatan sesaat adalah kecepatan pada suatu saat. Jadi apa bedanya dengan kecepatan rata-rata? Kita ambil sebuah contoh. Misal ada anjing. Oke, misal nih ada anjing. Oke, misalnya ada anjing ya. Dia dari titik A nih. Terus dia dari titik A bergerak ke titik B. Awalnya nih dia mula-mula nih dia diam dulu ya anjingnya. Terus dia berlari ke titik B. Nah, perubahan posisi yang dia tempuh itu sejauh 10 meter dalam selang waktu 5 detik atau 5 second. Pertanyaannya adalah, berapa kecepatan rata-rata dari anjing ini? Nah, ayo kita rewind sedikit tentang kecepatan rata-rata, rumusnya apa? Jadi V dengan garis di atasnya sama dengan perubahan posisi per selang waktu. Nah, perubahan posisinya berapa? Perubahan posisinya adalah 10 meter per 5 second. Dan kecepatan rata-rata si anjing berapa jadinya? 2 meter per second. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah selama 5 detik ini dari titik A ke titik B, si anjing selalu menempuh kecepatan dengan nilai 2 meter per second? Tentu jawabannya tidak. Bisa aja kecepatannya itu pada saat itu 3 meter per second, bisa saja 1 meter per second, tergantung keadaan si anjing. Nah, mungkin masih ada teman-teman yang bingung, maksudnya gimana sih? Nah, sekarang kita coba menganalogikannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita setiap hari pasti ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil, atau misalnya kita pergi bersama orang tua kita atau teman kita, dengan teman dekat, dengan yang lain-lain lah. Kita dalam mengendarai kendaraan, pasti pernah kita tanya, itu berapa sekarang kecepatannya? Oh, ini sekarang 40 km per jam. Nah, misalkan nih, kita sama teman-teman kita pergi ke pom bensin, naik mobil. Terus kita tanya nih sama teman kita yang bawa mobil, berapa itu kecepatannya? Terus teman kita jawab, oh ini sekarang 40 km per jam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah selama pergerakan kita menuju pom bensin itu, kecepatannya selalu 40 km per jam? Tentu tidak, bukan? Bisa saja selama kita bergerak ke pom bensin itu, bisa saja kecepatan mobilnya itu naik jadi 41, bisa jadi 42, atau bahkan di bawah 40, bisa jadi 39 atau 38. Sederhananya begini, kalau kita tuliskan. Misalkan, dalam keadaan 1 detik pertama, mobil kita itu kecepatannya adalah 40 km per jam. Ini misalkan ya, misalkan. Nah,
Kemudian, dalam selang waktu berikutnya, misalkan dalam keadaan di detik ke-20 second misalnya. Di detik ke-20, bisa saja kecepatannya itu adalah 41 km per jam. Nah, kemudian kita dalam selang waktu yang terus bertambah, dalam misalkan di detik ke-30, bisa saja kecepatan kita itu menurun menjadi 38 km per jam. Nah, dan mungkin saja di dalam keadaan misalnya di dalam T-nya di detik yang ke-40, kecepatan kita itu 39 km per jam. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan kecepatan sesaat itu, kecepatan pada suatu saat. Jadi kecepatannya ketika 1 detik pertama, terus 40 km per jam. Ketika dia di saat 20 detik, di detik yang ke-20, kecepatan kita itu meningkat dari 41. Tapi ketika udah mencapai 30 second, kecepatan kita malah menurun jadi 38. Kemudian di saat 40 second, kecepatan kita menaik dari 38 jadi 39. Tapi tentu menurunkan dari nilai 40 ke 39. Nah, itulah dia maksudnya. Artinya kita tuh selama mengendarai mobil, selama mengendarai kendaraan, ataupun ketika kita melihat kucing berlari, anjing berlari, bahkan ketika kita berjalan pun, gak mungkin kecepatan kita itu konstan. Konstan itu gak mungkin. Pasti ada naik dan turunnya. Jadi itu dia. Dan kalau di dalam grafik, seperti apa kira-kira gambarnya? Nah, ini grafiknya. Grafik X terhadap T. Grafik X terhadap T. Kalau teman-teman lihat di sini, kecepatan sesaatnya itu adalah, nah, kecepatan pada waktu T1 ini adalah gradien garis singgung kurva. Gradien garis singgung kurva itu yang mana? Yang ini, yang alfa ini. Oke, gradien garis singgung kurva. Nah, inilah dia. Kalau misalkan kita gambarkan dia dalam sebuah grafik, seperti inilah kira-kira penggambarannya. Artinya, di saat T sekian, kecepatan itu di titik ini. Namun, di saat dia mencapai T tertentu, seperti ini, kecepatan itu malah menurun di titik ini. Misalkan di titik O, ini titik C. Nah, dan untuk kecepatan saatnya itu sendiri adalah, di grafik, adalah gradien garis singgung atau kemiringannya yang dituliskan dengan P sama dengan tangen alfa. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwasannya untuk kecepatan sesaat kita itu tidak menuliskan garis atas di atas huruf V-nya seperti di kecepatan rata-rata, tapi hanya V saja. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mendapatkan soal berupa grafik dan ditanya berapa kecepatan sesaatnya, cukup tuliskan saja V sama dengan tan alfa, tapi teman-teman harus perhatikan dengan seksama di mana kemiringannya, garis kemiringannya yang membentuk sudut alfa tersebut. Nah, mungkin supaya kita bisa lebih mengerti, ayo kita bahas contoh soal daripada kecepatan sesaat ini. Jadi misalkan nih ada seekor kuda. Oke, anggap ada seekor kuda berlari. Ini misalkan nih ada kuda. Oke, dia berlari lurus. Oke, dia berlari lurus. Dia berlari lurus. Nah, perpindahan si kuda itu dinyatakan dengan X sama dengan 2T kuadrat. Nah, dimana kalau X-nya itu adalah dalam meter dan T-nya itu dalam second. Nah, terus pertanyaannya adalah
Hitung kecepatan sesaat kuda pada T sama dengan 2 second. Jadi pada saat T-nya itu adalah 2 second atau 2 detik, hitung kecepatan sesaat kuda. Hitung kecepatan sesaat kuda. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menyelesaikan soal seperti ini? Pertama, kita harus membuat yang namanya grafik untuk mengetahui kecepatan sesaatnya. Ingat, tadi yang dari sebelumnya adalah kecepatan sesaatnya adalah gradien pada garis singgung kurva. Gradien pada garis singgung kurva atau yang dituliskan dengan V sama dengan tan alfa. Berarti yang harus kita cari adalah tan alfanya. Nah, dan itu bisa dengan mudah kita dapatkan dari grafik. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar grafiknya? Mudah saja, kita substitusikan nilai T ini, 2 detik ini, ke nilai perpindahan kuda ini. Perpindahan kudanya tadi apa ditulisnya? Ini kita jawab ya, jawab. Perpindahan kudanya tadi adalah X sama dengan 2T kuadrat. Terus, T-nya sama dengan 2 second. Kita masukkan 2 dikali 2 kuadrat. Berarti 2 dikali 4. Sama dengan 8 meter. Nah, ingat ya tadi X-nya dalam meter dan T-nya dalam second. Berarti ketika T sama dengan 2 second, si kuda itu menempuh jarak 8 meter. Nah, dalam grafik itu seperti apa? Nah, kira-kira grafiknya itu seperti ini. Kita gambar ya. Oke. Nah, ini 1, ini 2. Nah, ini adalah yang garis sumbu horizontal, itu adalah yang T, yang garis vertikal itu adalah X. Nah, ingat tadi apa? Ketika T-nya 2 second, dia menempuh si kudanya itu X-nya 8 meter. Berarti itu kita gambarkan itu seperti ini. Oke. Nah, grafik X sama dengan 2T kuadrat itu dengan T-nya 2 second itu kira-kira gambarnya seperti ini grafiknya. Oops, sorry. Nah, ini kurva ya teman-teman. Sorry, kurvanya kurang sempurna. Kita bisa hapus. Nah,
lagi dengan sama. Nah, kurva dan di sini titik A dan di sini adalah alfanya. Oke. Dan kita ingat tadi adalah kecepatan sesaat adalah gradien pada garis singgung kurva. Gradien pada saat gradien garis singgung kurva. Nah, jadi yang perlu kita ketahui adalah di sini berapa gradiennya, berapa kemiringannya. Kemiringannya ini kita belum tahu tangan alfanya. Jadi kalau misalkan kita tarik dia keluar, kita bisa gambarkan dia sebagai sebuah segitiga siku. Nah, dengan di sini nilainya 2, di sini 8, dan di sini alfa. Mungkin teman-teman ada yang lupa atau ada yang masih belum tahu tentang sinus, cos, dan tan. Nah, ini biar gampang saja. Ini sedikit aja menyinggungnya ya. Jadi kalau sinus alfa itu sama dengan sinus alfa itu sama dengan 8 per R. 8 per R. R-nya itu adalah nilai kemiringan. Nilai kemiringannya itu berapa? Nilai kemiringannya itu adalah sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, nilai ini yang dikuadratkan ditambah nilai ini yang dikuadratkan. Nah, tapi kita nggak sampai situ. Ini hanya sedikit menyinggung saja. Cos alfanya sama dengan 2 per R. Dan untuk tangan alfanya itu sama dengan 8 per 2 atau sama dengan 4. Nah, jadi untuk tangan alfa perlu teman-teman ingat. Jadi misalkan ini ada titik A, ini titik B, ini titik C. Jadi rumus untuk tangan alfa itu adalah sisi depan per sisi samping. Jadi sisi depannya itu apa? BC per AB. Itulah tangan alfa. Jadi ini alfa, ini depannya, ini sampingnya. Ini depan. Oke, ini samping. Jadi kalau V sama dengan V, kecepatan sesaatnya adalah tangan alfa. Berarti depan per samping. Depannya berapa? 8 per sampingnya 2. Jadi kecepatan sesaat dari si kuda itu adalah 4 meter per second. Nah, ini kan 8 ini ya. Ini kan meter ya, X. Oke. Terus yang 2-nya itu kan dalam T second. Berarti kan 8 meter dan 2 second. Berarti kecepatan sesaat dari si kuda adalah 4 meter per second. Nah, oke. Mungkin kita bisa lanjut ke contoh soal yang berikutnya, yaitu perbedaan antara kecepatan dan juga kelajuan. Oke, perbedaan antara kecepatan dan juga kelajuan. Jadi contoh misalkan ada kanguru nih. Jadi ini misalkan ada titik A. Ini ada titik B. Jadi misalkan ini ada seorang kanguru nih bergerak lurus dari titik A ke titik B yang jaraknya 20 meter. Oh, jadi A ke B ini itu jaraknya adalah 20 meter. Oke. Jadi dia pertama dari titik A ke titik B. Terus kanguru itu kembali lagi ke titik A dengan lintasan yang sama. Artinya
dia masih di lintasan AB. Nah, pertanyaannya adalah, total waktunya dulu. Total waktunya adalah 20 second. Total waktu adalah 20 second. Pertanyaannya adalah, berapa kecepatan rata-rata? Dan berapa kelajuan rata-rata dari kanguru tersebut? Nah, ini maksudnya gimana nih? Berapa kecepatan rata-rata dan berapa kelajuan rata-rata? Nah ini, untuk menjawab soal ini, kan ini si kanguru bergerak dari A ke B. Dari A ke B itu kita bisa buat dia sebagai perpindahan AB. Dari B ke A, kan tadi disebutkannya, terus dia kembali ke titik A melewati lintasan yang sama. Ini kita bisa bilang ini adalah perpindahan B A. Nah, sekarang untuk perpindahan. Oke. Sekarang pertanyaannya, jarak AB itu sama dengan jarak BA? Sama, karena dia kan berada di lintasan yang sama. Oke, dia masih berada di lintasan yang sama. Jarak AB, untuk jarak AB itu sama dengan jarak BA, karena dia berada di satu lintasan yang sama. Sekarang untuk perpindahan dari A ke B terus kemudian lagi ke A. Berarti perpindahan ABA adalah posisi akhir dan juga posisi awal. Nah, posisi akhirnya dia berada di 20 meter. Jadi perpindahan ABA itu adalah posisi dia ketika di akhir dikurang dia di awal. Jadi ABA, perpindahan ABA dari dia A ke B, kemudian dari dia B ke A. Nah, artinya dia tidak mengalami perpindahan. Kenapa? Posisi akhirnya dia di 20 meter. Kemudian dia kembali lagi posisi awalnya di titik awalnya, sehingga dia menghasilkan tidak ada perpindahan, 0 meter. Nah, ingat, perpindahan itu adalah perubahan posisi. Sementara di kanguru tersebut, dia itu sudah berubah posisinya dari titik A ke titik B sejauh 20 meter. Kemudian di sini dia posisi akhirnya di B. Berarti ini 20 kurang 0. 20 kurang 0. Ini anggap ini 0, ini 20. Oke. Di sini dia 20. Kemudian dari B ke A, dari 20 ke 0. Dari 20 ke 0. Akhir dikurang awal. Oke. 0 kurang 20. Jadi minus 20. Oke. Sekarang kita bisa lihat bahwasannya si kanguru tidak berpindah sama sekali dari A ke B. Perpindahan posisinya 20. Kemudian dari B ke A, dia menempuh perpindahan ya sejauh 20 juga. Dia kembali ke titik awalnya, sehingga bisa kita katakan bahwasanya dia tidak berpindah sama sekali, atau 0 meter.
Nah, minus ini maksudnya adalah dia bergerak ke arah kiri. Oke, dia bergerak ke arah kiri. Ini kan dia bergerak ke arah kanan, ke B, dan ini dia bergerak ke arah kiri. Dia kembali. Nah, untuk jarak gimana? Nah, untuk jarak itu dia tidak memperhatikan perubahan posisi. Dia hanya memperhatikan berapa jumlah jarak yang ditempuhnya, baik itu ke titik yang berbeda ataupun kembali ke titik yang sama. Artinya, untuk jarak dari A ke B, dia menempuh 20 meter. Kemudian dari B ke A, walaupun dia berada di lintasan yang sama, dia juga menempuh 20 meter. Artinya, dia menempuh jarak sejauh 40 meter. Tapi perpindahannya 0 meter. Kenapa? Karena perpindahan itu adalah perubahan posisi. Dan di sini bisa kita simpulkan, karena dia kembali ke titik awal, posisinya tidak berpindah. Sementara jarak hanya akumulasi panjang lintasan yang ditempuh. Nah, seperti yang kita jelaskan di episode-episode sebelumnya. Nah, sekarang kecepatan rata-ratanya berapa? Nah, kalau misalnya ditanya kecepatan rata-ratanya, kecepatan rata-ratanya itu adalah perpindahan per waktu. Jadi, kalau kecepatan rata-rata, ini kita bisa tulis di sini, kecepatan rata-rata adalah perpindahan per waktu. Nah, perpindahannya berapa? 0. Per waktunya 20 second. Sama berapa tadi katanya? 20 second. Berarti kecepatan rata-ratanya 0 meter per second. Tapi ketika ditanya kelajuan rata-rata, terus di sini kelajuan rata-rata itu adalah jarak per waktu. Jaraknya berapa tadi yang ditempuhnya totalnya? Ada 40 meter per waktunya 20 second. Berarti kelajuan rata-ratanya adalah 20 meter per second. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung. Kok bisa kecepatan itu perpindahan, sementara kelajuan itu adalah dengan jarak. Jadi, kalau misalnya ditanya kecepatan rata-rata, berarti rumus yang teman-teman masukkan adalah perpindahan per waktu. Dan kalau misalkan ditanya kelajuan rata-rata, berarti yang dimasukkan adalah jarak per waktu. Karena kecepatan itu memperhatikan arah, sementara kelajuan tidak memperhatikan arah. Jarak tidak memperhatikan arah, dia hanya memperhatikan akumulasi panjang lintasan yang ditempuh. Nah, sementara kecepatan memperhatikan arah, artinya perubahan posisi diperhitungkan. Itulah kenapa untuk kecepatan rata-rata yang dimasukkan adalah perpindahan, sementara kelajuan adalah jarak. Nah, coba kita review sedikit tentang kecepatan saat. Kecepatan saat adalah kecepatan pada suatu saat. Artinya, di dalam pergerakan benda tersebut, misalkan anjing yang berlari, kita yang membawa mobil, tidak mungkin kecepatan kita itu selalu sama nilainya. Misalkan untuk anjing 2 meter per second, nggak mungkin dia 2 meter per second terus. Pasti ada dong kejadian-kejadian waktu-waktu tertentu yang dimana kecepatannya 3 meter per second, 1 meter per second. Begitu juga dia dengan kita membawa mobil tadi, kasus tadi. Ada 40, ada 41, ada 38, ada 39, tergantung waktu-waktunya. Dan di dalam grafik, kecepatan saat itu dirumuskan dengan V sama dengan tan alfa. Dan ingat, untuk kecepatan sesaat itu simbolnya adalah V tanpa garis atas. Beda dengan kecepatan rata-rata, ada garis atasnya. Nah, dan di contoh soal tadi, kita tuh bisa perhatikan ya, bahwasannya ketika mencari nilai kecepatan sesaat di dalam satu grafik, rumusnya itu ingat aja tan per alfa.
Dan tan per alfa itu apa? Tan per alfa itu kalau di dalam segitiga siku-siku, itu depan per samping. Jadi nanti teman-teman ketika ngerjain soal, jangan malas untuk menggambar segitiganya. Jangan malas menggambar segitiganya. Depannya yang mana? Ini depan. Sampingnya yang mana? Ini samping. Jadi, ini sisi miring. Jadi tan alfa itu adalah depan per samping. Nah, dan yang terakhir, berbedanya kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Untuk kecepatan rata-rata, kita cari perpindahan benda tersebut. Sementara untuk kelajuan rata-rata, kita cari jaraknya. Dan ingat, perpindahan itu selalu berhubungan dengan perubahan posisi. Sementara untuk jarak, kita tuh nggak memperhatikan arahnya, kita hanya memperhatikan akumulasi panjang lintasannya. Jadi, misalnya kayak kanguru tadi dari A ke B 20 meter, terus dari B ke A, dia balik lagi 20 meter. Jaraknya ya yang dia tempuh dari A ke B dan B ke A. Tapi kalau perpindahan, kita tuh memperhatikan perubahan posisinya. Dari A ke B dia 20 meter. Terus dari B ke A dia juga 20 meter. Artinya dia nggak berubah posisinya. Dia kembali ke titik awal. Kembali ke titik A. Jadi 0 meter ini maksudnya adalah dia kembali ke titik A. Dan kita masukkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan per waktu. Dan kelajuan rata-rata adalah jarak per waktu. Nah, sekian teman-teman untuk episode kali ini mengenai kecepatan sesaat. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik dan stay tune terus di channel Mr. Fisika karena akan ada banyak sekali materi-materi fisika yang sangat bermanfaat untuk kita belajar fisika secara mendasar. Sekian dan terima kasih.